kasih di apa doanya. Kemarin kabarnya masuk IGD anaknya di Bangkuan lagi. Jadi cerita sih sebenarnya Mama bukannya masuk IGD karena sakit lalu meninggal, bukan, tapi kita bawa ke IGD karena sepertinya udah nggak ada di rumah gitu. Jadi sebenarnya Mama tuh memang punya penyakit jantung sama ginjal dalam pengobatan, tapi sejak Ramadan, terutama setelah Lebaran tuh Mama terlihat sehat karena beliau ketemu sama kakaknya, adik-adiknya, keponakannya, sepupunya banyak, rame gitu. Jadi pas lagi Lebaran, setelah Lebaran tuh kan kita ada halal bihalal keluarga gitu dari terah pamitran keturunannya Mama gitu. Mama anak 5 dari 5 orang bersaudara, jadi dan seluruh keluarganya, jadi menyenangkan sekali saat itu juga. Dan Mama saat itu gembira aja pokoknya, nggak ada keluhan. Kemarin juga nggak ada keluhan, orang pamitnya sama saya juga cuma mau tidur gitu. Iya di WhatsApp. Dan hari sebelumnya juga Mama juga dari rumah habis ketemu ada sepupu kami juga gitu. Ada sepupu saya main ke rumah, ngobrol sama Mama juga, ketawa-ketawa, teleponan sama sahabat-sahabat saya. Nggak ada masalah. Terus besoknya juga nggak ada masalah, ngobrol sama abang saya sampai jam 11, terus jam 11 sampai jam 3 ngobrol sama asisten saya, terus chat saya mau tidur. Terus tiba-tiba jam 7.20 saya dikabarin bahwa Mama nggak mau bangun. Saya langsung lari karena alhamdulillah rumahnya deket banget. Tepok-tepok, mah bangun mah. Terus ngorok. Terus kayaknya udah hilang di situ. Karena sebelumnya saya masih ngerasain ada denyut jantungnya lemah gitu. Tapi setelah itu kayak pas banget lagi, alhamdulillah lagi saya pegang. Makanya kalau dilihat beberapa sahabat bilang lu tegar banget. Sebenarnya karena saya ngerasa saya udah ikhlas dan saya bahagia Mama kasih kesempatan buat saya, buat abang saya, buat ngerawat beliau selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Dan sebelumnya karena kami udah meminta Mama untuk kita rawat gitu. Dan jadi pokoknya yang seperti saya bilang tadi, Mama tuh adil untuk adik-adik saya yang udah selama ini ngejagain, dikasih jeda waktu, dikasih kebiasaan untuk nggak ada Mama gitu. Jadi kehilangannya mungkin bisa lebih ringan, walaupun nggak mungkin ringan, tapi maksudnya bisa lebih ringan. Dan saya sama abang saya dikasih waktu buat ngerawat beliau gitu. Jadi ya gitu deh. Gimana ya, makanya kayak Mama juga senyum. Ini juga malam Jumat, terus hari Jumat, hari baik. Jadi apa yang saya pernah ingat omongan orang soalnya seseorang katanya kan ketika orang meninggal itu kan berpulang. Kalau pulang tuh orang seneng gitu. Kenapa yang ditinggalin harus sedih gitu. Dan mungkin Mama seneng apalagi digabungin sama Bapak yang udah selama 2 tahun ini dikangen-kangenin. Ya udah, jadi kayak udah saya sedih tapi ikhlas gitu. 3 bulan merawat almarhum. 3 bulan, iya jadi intens ya karena saya hampir kan 20 tahun tuh manggung kesana kemari, bla bla ngana ngini gitu, kayak hilang banyak waktu. Dan saya juga bilang sama sahabat-sahabat saya juga bilang sama tim saya udah memutuskan bahwa semenjak tahun 2026 ini saya akan mengurangi jadwal manggung saya maksimal 4 kali aja 1 bulan gitu. Jadi sisanya saya pengen banyak ngerawat Mama, pengen banyak bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak saya yang kebetulan juga Leticia mau pindah lagi ke Jakarta bulan Juni. Saga juga udah membesar, Sigra juga makin besar, dan anak saya kan autism, jadi memang kayak saya perlu bonding lebih. Dan saya nggak pengen lagi punya banyak duit tapi nggak punya banyak waktu gitu. Saya pengen lebih banyak interaksi dibandingkan instruksi. Jadi ya udah, saya pengen lebih banyak waktu aja. Anji pakai gelang dari ibu juga ya? Oh iya, ini adalah gelang yang Mama pakai sampai meninggal gitu. Ya saya dikasih sama mbak saya kebetulan. Saya juga mau ngucapin terima kasih sih sama Mbak Yuli ya. Maksudnya yang selama ini
ngejagain mama yang maksudnya gantiin saya, gantiin seluruh keluarga untuk 24 jam mengawasi mama. Dan kemarin juga ya sampai kemarin juga meninggal juga bareng saya dan Mbak Yuli gitu. Dan anak saya Saga dan juga anaknya Mas Heri dan anaknya Mbak Yuli gitu, Nanda. Itu tasbih atau mungkin ada kenangan tersendiri dari Ini dari setahu saya, kalau saya nggak salah ini ketika Mama naik haji ya itu. Jadi ini akan jadi jimat buat saya. Sorry nih buat yang lain keluarga, nggak akan saya kasih. Udah masuk di tangan saya soalnya. itu mungkin pada saat dipakai sama Manji pada saat mama udah dinyatakan meninggal, atau mungkin beberapa hari sebelumnya memang dikasih ke Manji atau kayak gimana mungkin? Enggak, memang setelah dinyatakan meninggal terus kan terus sama Mbak Yuli dicopot terus dikasih ke saya. Ini buat Manji gitu. Aduh, bakalan kangen apa enggak ya? Sebenarnya ini bukannya mau promosi ya, tapi memang benar kita udah bikin perencanaan sama tim bahwa Mama tuh akan masuk ke dalam music video saya yang akan syuting tanggal 31 bulan ini, akhir bulan ini. Itu udah direncanakan, ini udah sheetnya udah jadi, time schedulingnya udah jadi, boardnya udah jadi semuanya. Jadi Mama akan jadi salah satu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada satu video saya yang entah kenapa gitu banyak banget yang nonton sampai 15 jutaan lebih, itu ada bait lagu. Nah itu tuh lagu saya, dan ternyata cocok juga sama Mama ternyata. Jadi memang di situ harusnya Mama berperan, tapi entah gimana dalam waktu cepat kita akan mencoba untuk mengganti gimana peran Mama ini digantikan di situ. Lagu apa sih Manji kalau boleh tahu? Lagu ini judulnya Kau, yang dirilis tepat 10 tahun setelah lagu Dia rilis. Dan lagu ini adalah bukan replacement tapi seperti duplikasi dari Dia ya. Nanti teman-teman bisa dengar karena di dalam lagu ini nanti ada sebenarnya liriknya kena banget sih buat Mama juga gitu. Dan kau ku peluk, ku temani, ku sayangi sampai mati, kayak gitu. Terus ada dalam doaku yang paling sunyi, hanya namamu yang ku langitkan. Jadi percayalah bahwa lagu ini akan dalam. Harusnya ada Mama di situ, tapi ya udah. Tadi mungkin ada Gini, lagu Dia yang dirilis 10 tahun lalu itu kan ciptaan Freddy, sahabat saya. Dan saya khusus meminta Freddy untuk membuat sebuah lagu yang saya kasih judul Kau. Freddy juga. Manji tadi kan mungkin selain keluarga ada Minda sama Sheila juga kesini, mungkin seberapa dekat sih mungkin perempuan ini Minda sama Sheila gitu? Tahu gimana tuh Minda? Seberapa dekat kamu sama Mama? Sama Upinya? Seberapa dekat kamu sama Mama ditanya? Sini bentar. Gabungnya sini Minda. Sheila tadi udah pulang karena dia lagi sakit. Tapi Sheila juga cukup dekat sama Mama, walaupun nggak sedekat Minda karena Minda lebih sering ketemu. Aku deket banget sih, udah itu mamaku. Bahkan kalau aku dulu ribut sama dia pasti yang dibelain aku. Oh sampai bos. Betul. Itu betul sayang. Tapi kalau ini juga mamanya dia belain saya. Emang harusnya Tapi begitu. aku deket banget sih, dan harusnya weekend ini aku janjian mau ketemu sama mama, mau curhat-curhatan. Jadi kita biasanya nangis bareng, ketawa bareng, gosip bareng, makan bareng gitu. Gitu, pokoknya Minda deket banget karena kan rumahnya juga deket. Kan rumah saya Waktu sejauh juga deket. iya dari waktu rumahnya jauh, waktu Mama masih di Bekasi juga deket juga, sering cerita-cerita dan lain-lain. Apalagi sekarang Mama tinggal dekat rumah saya, yang rumah saya sama rumah Minda dekat gitu. Jadi makin dekat. Tuh. Jangan yang macam-macam ya. Saga sama Sigra dengar kabar Upi meninggal pada saat gimana mungkin? Kalau si Igra nggak tahu ya, karena dia kan belum paham ya. Kalau Saga sedih. Saga tuh Ngikutin prosesnya ya. nah, jadi ketika saya dibilangin Mama tuh bukan nggak ada, Mama tuh nggak mau bangun, itu saya lagi rekaman sama Saga di rumah, lagi ngerekam lagu barunya Saga gitu. Dan makanya saya langsung kabur, Saga ngikutin, kenapa Manji, kenapa Uti, kenapa. Dan dia baru sekali itu ngelihat
proses kehilangan gitu. Dia benar-benar ngikuti dari awal sampai kehilangan dan sampai sekarang gitu. Jadi dan satu hal bukan fun fact, sad fact bahwa Mama, Anji, dan Saga itu tanggal lahirnya sama. Dan kami setiap tahun selalu merayakan bertiga. Jadi waktu itu aku melahirkan kado buat mama sama Manji. Ya. Saga itu kadonya mereka gitu. Tuh, jadi Yang ikut gede sama mereka. ya jadi yang diingat Saga adalah bahwa mulai tahun ini kita merayakan ulang tahun hanya berdua, Manji, nggak bertiga lagi gitu. Manji kuatin Saga gimana? Tadi menurut Saga juga segala macam. Manji kan juga terpuruk, tapi harus kuatin Saga juga yang ngeliat proses utinya wafat. Saga cool sih. Cool lah, dia sih cool Cuma nggak sih. tahu hatinya ya, Nggak tapi tahu. dia maksudnya lebih tegar aja. Tapi dia merekam sih, dia merekam dan dia juga ngomong ya dia saat gitu. Tapi harusnya dia belajar sesuatu sih. Maksudnya saya juga bilang kan bahwa ini juga pasti akan terjadi dan saya bilang juga nanti Manji juga akan begini. Dan kalau misalnya Manji memang nanti meninggalkan dunia ini, meninggalkan kamu, kalau Manji duluan, ya Manji akan ada di dalam sana. Tadi ya, itu yang aku bisikin. Manji akan ada di dalam sana, nggak akan ada lagi laki-laki yang ngebawelin kamu soal kamu harus belajar gitu. Responnya Saga gimana Manji? Responnya Saga Responnya Saga ya cool lah, anak Gen Z, Gen X ya. Apa responnya? Saga, Cool dia. sini nak. Sini nak. Sudah gede banget. Gimana responmu sama kehilangan ini? Gimana? Sedih. No feel. Sedih. Saga sedekat apa sih sama Uci, anaknya satu lagi. sama Uti? Gimana Saga? Enggak gitu. Hah? Gimana kedekatan Saga sama Uti? Kenangannya? Sejak kecil aku cukup dekat sama Uti. Suka kumpul di Bekasi, jadi saya akan kangen Suka dipijitin ya. Dan kemarin ketika Uti meninggal tuh Ada Saga. lagi rekaman ya Nay? Lagi rekaman lagu barumu ya? Itu. Oke. Terakhir Manji mungkin Terakhir? kenapa akhirnya makamnya ditumpuk, mungkin memang ada permintaan dari beliau atau seperti apa? Oh ya, untuk soal makam kenapa digabungin sama Bapak, karena memang itu permintaan beliau. Dan kemarin sebelum meninggal entah kenapa Mama meninggalkan banyak wasiat-wasiat baik kepada saya maupun kepada orang-orang di sekitar saya. Ya salah satunya adalah Mama pengen pulang ke Bekasi. Ya kan karena Mama kan sebenarnya dekat sama banyak ibu-ibu yang ada di Bekasi ya, karena udah ya dari tahun 85 kan kami tinggal di Bekasi kan. Mama baru 3 bulan ini sama saya di Cibubur. Jadi mungkin Mama pengen silaturahmi karena belum halal bihalal lebaran gitu, tapi ternyata silaturahminya dengan cara yang berbeda. Selain itu Mas, Bangga juga belum lebaran sempat. Iya, sebelum lebaran sempat datang nengokin namanya ziarah ke makam Bapak gitu. Beliau memang suka kangen-kangen gitu. Makanya pindah ke Cibubur ada salah satu upaya untuk membiasakan beliau supaya nggak di keadaan yang sama, karena di Bekasi kan sama bapak-bapak terus gitu kan. Itu tadi juga sempat ngomong bahwa salah satu hal yang diusahakan. Oh iya, memang itu saya nggak tahu persis ceritanya, tapi mungkin ada bapak-bapak dari DKM yang bisa mengkonfirmasi. Maksudnya memang dulu tuh masjid tuh pernah bukan dihancurin, dirobohin. Terus entah modal dari mana, modal keyakinan bapak gitu, almarhum bapak, dan dikuatkan sama mama juga bahwa bisa nih kita bikin masjid baru gitu. Bukan dari uang kami ya, bukan. Tapi maksudnya bersama warga mengusahakan untuk memiliki masjid baru yang lebih bagus, dan alhamdulillah Miftahul Jannah terjadi berdiri gitu. Oke, terima kasih. Ibu Sundari adalah orang yang baik dan juga sangat memperhatikan lingkungan sekitarnya dan juga keluarganya. Buat kami
kami memang merasa sangat kehilangan, tapi juga kami melepas dengan keikhlasan. Buat kami, Ibu Sundari bukan sekedar ibu atau eyang, tapi juga rumah, tempat pulang, tempat belajar tentang ketulusan, tentang kasih sayang, dan juga tentang kecengengan. Mama cengeng banget soalnya. Tapi hari ini saya terutama belajar untuk tidak cengeng karena ingin ikhlas melepas ibu. Dan ibu sangat, mama ini sangat adil karena di waktu-waktu terakhirnya mama itu memberikan jeda waktu kepada Putri, Pram dan keluarga yang selama 40 tahun ini selalu bersama untuk membuat jeda supaya terbiasa kehilangan. Dan juga mama memberikan waktu kepada saya dan juga abang saya, Eri, dan juga keluarga kami untuk bisa merasakan kehangatan beliau dan juga bisa merawat beliau. Jadi kami semua merasakan adil, dan juga kami mengaturkan terima kasih sekali lagi dan juga mohon maaf jika selama hidup ibu kami ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, dan jika ada sangkut paut atau utang piutang atau apapun yang belum selesai yang ingin disampaikan, tolong segera disampaikan kepada kami selaku pihak keluarga. Sekali lagi terima kasih untuk doanya, untuk waktunya, karena tidak ada yang lebih berharga di dunia ini yang bisa diberikan seseorang kepada orang lain selain waktu. Dan sekali lagi, semua yang hidup pasti akan kembali kepadanya. Semoga kita akan selalu menjadi makhluk yang bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.